Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak bapak semuanya. Siap belajar hari ini? Siap. Semangat pagi. Pagi. Tetap semangat luar biasa. Siap semuanya. Siap. Tempo duduk. Siap. Rumah pada Pak Guru. Gerak 3 gerak berdoa. Hari ini hadir semua? Hadir Pak. Hadir. Hari ini kita akan mempelajari itu materi sistem pernafasan. Ada masing-masing kelompok, ada bahan ajar dan adanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Awal pembelajaran kita coba ini dulu ya. Ada mini games. Jangan pikirkan gajah. Jangan pikirkan gajah. Ya, apa perintahkan? Jangan pikirkan gajah. Apakah ada terlintas di dalam kepala awak terpikirkan gajah? Iya. Ya. Pasti jangan, kalau apa disuruh jangan pikirkan gajah. Pasti gajah tuh yang terpikir apa langsung. Iya Pak. Ya, itu artinya otak kita tuh tidak bisa memproses kata jangan atau ndak. Ya, jadi dalam pembelajaran ini tidak bisa, sulit pembelajarannya. Itu artinya bisa. Ya, karena otak kita tuh ndak mau dia ndak mau dia untuk memproses kata jangan tuh. Jangan pikirkan gajahnya, tapi pikirkan juga gajah. Ya, artinya tidak bisa belajar loh. Itu artinya bisa. Ya. Itu artinya bisa. Ya, jadi apakah kalian masih ingat ciri-ciri dari makhluk hidup? Bergerak. Apa lagi? Bernafas. Apa lagi? Nah, jadi salah satu ciri-ciri makhluk hidup tadi apa? Nih, seperti apa ini? Bernafas. Apakah kalian tahu apakah itu bernafas? Menghirup udara. Menghirup udara. Ya, kira-kira bernafas itu selain menghirup udara, apa yang kalian hirup? Mengeluarkan oksigen. Oksigen. Yang kita keluarkan? Ya, apa? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Satu, dua, tiga. Hirup nafas. Tahan. Tahan. Masih tahan. Tidak ada yang boleh. Jangan sampai gagal. Gagal nanti ulang lagi. Hembuskan. Ya, kira-kira bagaimana? Pada pembelajaran kita hari ini itu ada beberapa tujuan pembelajaran, ada 3. Yang pertama melalui diskusi, berarti nanti kalian berdiskusi, peserta didik dapat mengkonsepkan pengertian bernafas dan respirasi dengan benar. Apa itu Pak? Bernafas itu Pak, nanti kita pelajari. Yang kedua, melalui diskusi peserta didik dapat mendiagramkan struktur organ pada sistem pernafasan manusia dengan benar. Dan yang terakhir, melalui diskusi peserta didik dapat merincikan fungsi organ pada sistem pernafasan manusia dengan benar. Pada pembelajaran nanti ya akan berikan kalian namanya pretest, ada nanti tes di awal dan di akhir, serta ada nanti keterampilan. Ini salah tulis ya, keterampilan. Jadi menilai keterampilan kalian mulai dari diskusi nanti ya, dan diskusi di dalam kelompok. Ada ya, belangkonya ada, nanti Bapak nilai. Jadi pada kegiatan pembelajaran kita itu ada 6 tahap yang kita lakukan dulu, namanya pretest. Silakan ketua kelompok dikumpulkan lembar pretestnya. Coba perhatikan. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita
kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Manusia dikatakan di sana kita membutuhkan oksigen untuk hidup. Ya, oksigen itu tidak ada di dalam tubuh kita, tetapi kita dapat dari lingkungan. Ya. Untuk menemukan itu semua, kalian nanti akan bekerja di dalam kelompok. Masuk kita pada fase ketiga, pembagian kelompok. Kita sudah di dalam kelompok, sudah diberikan LKPD, sudah ada bahan ajar, ada lagi buku cetak. Bahan ajar dan buku cetak adalah modal kalian untuk menyelesaikan ini. Kita masuk fase membimbing kelompok belajar. Di sini ada beberapa kegiatan kita. Yang pertama, kerjakanlah LKPD. Ya, jadi silakan bertukar informasi dengan anggota kok. Jadi dibagi kerjanya. Nanti baru dipindahkan ke LKPD. Ya, yang kedua, kalian bekerja sama. Ya, setiap kelompok anggota berkontribusi. Yang ketiga, bertanya. Kalau misalnya Pak tidak tahu ini Pak apa ini Pak, panggil Pak nanti Pak sampai sana. Semangat pagi. Pagi. Tetap semangat luar biasa. Nah, silakan bekerja. Ini dikumpulkan ini dalam bentuk laporan kelompok kalian. Bukti nanti kalian bekerja LKPD ini kalian selesaikan bersama-sama dalam satu kelompok. Identitasnya jangan sampai tertinggal. Ya, kenapa? Karena itu masuk dalam penilaian. Ya, yang mana? Ah, itu. Baca perintahnya. Di atas apa ketiknya? Diskusikanlah dengan kelompok dan cari pasangan. Pasangan. Kalau pasang digaris-garis. Perintah ini. Diskusikanlah dengan kelompokmu dan cari pasangan yang tepat untuk istilah-istilah pada sistem pernafasan manusia berikut ini. Di mana mencarinya? Di sini. Di bahan ajar dan di sini. Bakal aja semua boleh baca. Dibaca ya. Pak penanta. Seperti kata Pak tadi, selama kalian bekerja, di sini ada penilaian. Inovatifnya apa? Student center kata Pak Rio ya. Jadi student center itu berpusat pada siswa. Apa cuma memfasilitasi yang bekerja aja kelompok dia. Iya, bagus. Iya, bagus. Coba lihat. Lihat di sini. Ya, tuh. Coba dibuka bahan ajarnya. Di sini ada keterangannya. Ada. Di buku cetak coba pakai. Lihat. Yang nomor 1 kira-kira apa yang sama dengan gambar ini? Apa keterangannya? Kasih aja di sana. Yang pertama apa? Kasih di sini. Kamu bisa? Ini sudah, kasih lagi. Ini apa katanya di sini strukturnya? Hidung kayak apa? Berhubungan dengan hidung dilengkapi rambut hidung. Itu kan strukturnya. Yang faring, baca faring. Faring merupakan organ pernapasan terletak di belakang. Fungsinya udah.
strukturnya kan ini bisa. Terletak di belakang, strukturnya terletak di belakang posterior rongga hidung. Kita lanjut ke fase berikutnya, fase 5 evaluasi. Evaluasi, presentasikanlah hasil kelompok kerjamu. Yang pertama. Yang kedua, berilah tanggapan kepada kelompok temanmu. Ya, yang ketiga, guru memberi penguatan. Nah, silakan kelompok pemberani pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, bernapas, proses menghirup udara, inhalasi dan menghembuskan udara, ekshalasi yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Perkenalkan, nama saya Salsabila Octavia. Saya dari kelompok 2 saya ingin bertanya, kenapa kelompok 1 penampilannya terutama dari anggota pendiam dan malu-malu? Baik, saya akan menjawab. Karena kami yang pertama tampil jadi agak grogi-grogi. Demikianlah dari kelompok kami. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan perkenalkan diri. Respirasi internal. Pertukaran gas-gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh di mana darah melepaskan O2 dan mengikat CO2. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 3. Respirasi seluler. Proses di mana O2 di dalam sel tubuh digunakan untuk reaksi metabolisme tubuh. Selama proses ini dihasilkan energi berupa ATP dan sisa metabolisme berupa CO2. Sekian dari kami, terkurang terlebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Fungsi hidung. Rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Baiklah, kami dari kelompok 4. Struktur alveolus yang demikian memudahkan molekul-molekul gas melaluinya di dinding alveolus berbatasan dengan pembuluh kapiler darah, sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran dengan gas-gas yang di dalam darah. Sekian dari kelompok kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Proses menghirup udara, inhalasi dan menghembuskan udara, ekshalasi yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, diafragma, paru-paru kiri. Fungsi dari hidung berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh atau menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Ya. Ada rongga hidung. Apa lagi? Faring. Faring. Apa lagi? Laring. Laring. Apa lagi? Trakea. Apa lagi? Apa lagi? Bronkiolus. Apa lagi? Dan yang kecil yang bentuk kantung udara itu apa? Alveolus. Oke. Nah, ada yang lihat buku dikerjakan sendiri-sendiri.
gantinya jawabannya dengan kelompok lain. Nah, hitung jumlah betul kali 20. Kelompok terbaik adalah kelompok tangan beserta dengan yang mampu berdiskusi kelompok dengan baik itu diraih oleh Adita Febrianti. Silakan. Kalau anak bertemu dengan pada pembelajaran hari ini, apa yang ingin kalian perbaiki pada pembelajaran selanjutnya? Penampilan. Penampilan. Oke, apa lagi? Kedisiplinan, apa lagi? Kekompakan. Kekompakan, apa lagi? Kita tahu nanti seandainya kita ke pasar, kita tahu kurang membantai jawi, kita tahu itu paru-paru, itu trakea, itu bronkus. Ya. Jadi pembelajaran kita hari ini ya kita tutup dengan sebuah ada nasihat ya. Kemarin ada baca buku, ada nasihat katanya, aku mengenali keburukan bukan untuk aku amalkan, tetapi dalam rangka untuk menghindari. Karena orang yang tidak kenal keburukan atau kejahatan bisa akan terjerumus ke dalamnya. Oke. Terima kasih dan silakan kembali ke kelas masing-masing.